Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdil Uzza bin Ribah bin Abdullah bin Khort bin Razah bin Adi bin Kab. Ia berasal dari suku Adi, suatu suku dalam bangsa Quraisy yang terpandang mulia, megah, dan berkedudukan tinggi. Dia dilahirkan 14 tahun sesudah kelahiran Nabi. Terkenal sebagai orang yang sangat pemberani dalam menentang Islam. Dia adalah seorang orator yang ulung, penggulat tangguh, dan selalu diminta sebagai wakil sukunya bila menghadapi konflik dengan suku Arab yang lainnya. Pada masa pemerintahannya, Umar bin Khattab memperkuat armada-armada perangnya untuk menaklukkan negara-negara tetangga demi kepentingan politik dan perluasan daerah Islam. Keberhasilannya mengadakan ekspansi, menumbangkan negara-negara besar, dan menjadikan Madinah sebagai negara adikuasa Islam. Kebijakan strategis bidang militer. Umar menaruh minat yang besar kepada bidang kemiliteran. Ia banyak mendirikan pusat kemiliteran di Madinah, Kufah, Basrah, Mesir, Damaskus, Homs, dan Palestina. Umar membagi tentara menjadi tentara reguler dan sukarelawan atau cadangan. Ia juga membangun tangsi-tangsi militer yang besar di Armenia dan Azerbaijan. Kebijakan strategis bidang sosial politik. Umar mengatur kantor-kantor, meletakkan dasar-dasar peradilan dan administrasi, mengadakan baitul mal, mengadakan hubungan pos ke daerah-daerah, menempatkan pasukan di perbatasan, dan lain-lain. Umar juga membuat majelis permusyawaratan yang bertugas membuat keputusan atas masalah umum dan kenegaraan. Kebijakan strategis bidang ekonomi. Pada masa Umar, Baitul Mal difungsikan seefektif mungkin. Pendistribusian harta disesuaikan dengan pos-pos yang telah ditentukan dan atas dasar prestasi dalam pengawasan pejabat keuangan. Kebijakan strategis bidang pengadilan. Tentang pengadilan, Umar bin Khattab mempercayakan kepada Khodli atau hakim. Khodlilah yang memutuskan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat. Dalam memutuskan suatu perkara, Umar menyuruh para hakim untuk memutuskan perkara berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tetapi apabila tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, Umar menyuruh berijtihad atau penangguhan hukuman. Kebijakan strategis bidang pertanian. Dalam bidang pertanian, Umar membangun kanal-kanal irigasi, sumur-sumur, dan tangki di wilayah kekuasaannya yang luas. Ia membentuk Departemen Kesejahteraan Rakyat yang bertugas mengawasi pembangunan tersebut. Sejumlah kanal atau terusan dibangun di Khuzistan dan Ahwas, sebuah kanal yang bernama Nahar Amirul Mukminin yang menghubungkan Sungai Nil dan Laut Merah dibangun untuk menjamin pengangkutan padi. Kebijakan strategis bidang pendidikan. Di antaranya adalah membangun sarana pendidikan, menghimpun dan mengajarkan Al-Quran, menyuruh para sahabat untuk mengajarkan ilmu agama pada orang lain. Kebijakan strategis bidang arsitektur. Pengembangan dalam bidang arsitektur adalah pembangunan Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjid Al-Atiq di Mesir, merenovasi Masjid Kuba, serta pengaturan penerangan masjid dan penutup lantai. Kebijakan strategis bidang peradaban Islam. Di antaranya adalah pemakaian kalender Hijriah, pengaturan hak-hak zimmi, penghentian perbudakan, dan lain-lain. Meniadakan bagian zakat bagi mu'alaf di waktu Islam telah kuat, menggugurkan hukuman potong tangan dari pencuri pada waktu kelaparan, dan tidak memotong hamba yang mencuri harta tuannya.